Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami presentasikan tentang tes diagnostik, ciri, sasaran, sifat, langkah-langkah pengembangan, serta pemanfaatan hasil tes diagnostik. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Evaluasi Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Dr. Oktio Franky Diantoro. Berikut kita lihat peta konsep tes diagnostik tersebut. Yang pertama akan kita bahas yakni tentang pengertian tes diagnostik, sifat tes diagnostik, karakteristik atau ciri-ciri tes diagnostik, sasaran, langkah pengembangannya, serta pemanfaatan hasil tes diagnostik. Yang pertama kita bahas tentang pengertian dari tes diagnostik. Pengertian dari tes diagnostik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tes untuk mengetahui kelemahan khusus yang dimiliki oleh peserta didik yang tidak berhasil, juga untuk mengetahui kesulitan atau kelemahan dan kekuatan peserta didik itu di suatu mata pelajaran. Jadi dalam tes tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar kelemahan atau kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam memahami mata pelajaran. Selain itu, penilaian diagnostik juga diartikan sebagai penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa dan juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelemahan tersebut. Adapun ciri-ciri dari tes diagnostik antara lain menurut Groenland dalam bukunya Nuhi Nasution, beliau memaparkan bahwa tes diagnostik ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tes ini fokus pada pencapaian tujuan dalam bidang yang dapat didiagnosis. Jadi tes ini hanya ditujukan pada bidang-bidang atau kompetensi yang bisa didiagnosis. Yang kedua, fokus nilai atau skor lebih luas untuk setiap bagian tes. Dengan demikian mengandung butir tes yang lebih banyak untuk menguji setiap kemampuan. Jadi dalam skor-skor atau nilai dalam tes tersebut itu mengandung butir tes yang lebih banyak, sehingga kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu bisa lebih keluar, bisa lebih nampak dari tes tersebut. Yang ketiga, butir-butir tes disusun berdasarkan analisis yang cermat tentang keterampilan khusus yang berperan dalam keberhasilan belajar. Jadi dalam tes tersebut, dalam butir-butir tes tersebut dianalisis lebih cermat terlebih dahulu oleh guru, sehingga nanti ketika dilakukan tes tersebut akan terjadi keberhasilan dalam belajar. Adapun sasaran dari tes diagnostik ini dirancang untuk mengetahui kesulitan belajar siswa, termasuk miskonsepsi yang dialami siswa. Miskonsepsi di sini diartikan sebagai perbedaan konsep atau perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh siswa antara siswa dengan guru. Misalnya dicontohkan, guru menyampaikan A tetapi siswa malah menangkapnya B. Jadi di sini terjadi miskonsepsi, terjadi perbedaan pemahaman antara guru dengan siswa. Adapun hasil tes tersebut bisa digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi dalam tes tersebut akan dijadikan sebagai bahan sehingga nanti ketika belajar tidak akan mengalami yang namanya kesulitan atau hambatan-hambatan lagi. Sifat tes diagnostik ini memiliki sifat 6 sifat sesuai dengan yang disampaikan oleh Alderson. Yang pertama itu dapat menampilkan indikator kompetensi yang telah atau belum dikuasai siswa. Jadi dalam tes tersebut itu nampak indikator-indikator kompetensinya. Yang kedua, indikator kompetensi yang belum dikuasai siswa ditunjukkan dengan jelas pada hasil tes diagnostik. Jadi dalam hasil tes diagnostik tadi akan nampak indikator yang belum dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, hasil tes diagnostik ini dapat mengarahkan siswa untuk mempelajari indikator kompetensi yang masih perlu dipelajari kembali. Jadi akan terlihat apabila siswa itu belum paham dalam suatu indikator, maka di sini haruslah siswa tersebut mempelajarinya kembali. Terus yang keempat, hasil tes diagnosis dapat langsung ditindaklanjuti oleh siswa
sehingga nanti tujuannya untuk memperbaiki pencapaian kompetensi siswa. Yang kelima, hasil tes diagnostik nanti langsung dapat diketahui hasilnya, sehingga ketika selesai dalam melaksanakan tes diagnostik ini, siswa akan tahu indikator atau kompetensi mana yang belum dicapai. Terus yang terakhir, soal-soal yang ada dalam tes diagnostik ini dapat mengukur pencapaian kompetensi siswa secara mendalam. Adapun langkah-langkah dari pengembangan tes diagnostik ini antara lain, yang pertama yaitu tahap define. Ini meliputi studi literatur, analisis terhadap karakteristik siswa, dan proses pembelajaran sebagai pedoman penyusunan kisi-kisi. Yang kedua, tahap design. Dilakukan penyusunan spesifikasi tes yang meliputi pembuatan kisi-kisi dan penulisan soal. Yang ketiga, tahap develop. 4 proses yang dilaksanakan pada tahap ini antara lain yaitu melalui proses telaah butir soal, proses uji coba terbatas, proses analisis soal tes, serta proses revisi soal tes. Yang keempat yaitu tahap disseminate. Pada tahap ini, soal tes yang layak diujikan didiseminasikan kepada responden atau diujikan pada responden. Nanti setelah mendapatkan jawaban dari responden itulah sehingga akan dijadikan sebagai hasil uji dari tes diagnostik. Nah, itu tadi adalah 4 tahapan menurut Depdiknas. Terus adapun pemanfaatan hasil tes diagnostik ini antara lain, secara garis besar, posisi tes diagnostik itu menduduki kapasitas dalam memantau kemajuan belajar siswa dengan melakukan tes formatif. Tes ini disusun untuk mengukur ketuntasan belajar atau ketuntasan kompetensi minimal atau biasa disebut sebagai KKM. Di sini pemanfaatannya oleh guru itu karena guru memerlukan informasi dari hasil tes diagnostik ini yang kemudian nanti dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memperbaiki cara mengajarnya. Apabila diketahui bahwa ada siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari suatu topik tertentu, terutama topik-topik yang esensial, maka guru perlu menyajikan tes diagnostik ini, menganalisis hasilnya, mengintrospeksi cara mengajar, mencari sebab-sebabnya, dan mengupayakan perbaikan atau penyesuaian cara mengajar dengan jenis materi yang diajarkannya. Jadi dari hasil tes diagnostik ini, guru bisa mengintrospeksi diri, apakah cara mengajarnya itu kurang, ataukah mungkin metode belajarnya itu kurang, atau bagaimana. Nah, setelah melakukan tes diagnostik ini, baru guru akan merubah cara mengajarnya ataupun memperbaiki cara mengajarnya agar siswa-siswa atau peserta didik dapat belajar dengan maksimal. Demikian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.